Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kalau pada pagi hari ini kita dapat bertemu kembali di dalam rumah ibadah ini. Selamat datang saya ucapkan kepada kita semuanya. Kita sangat bersyukur karena Tuhan izinkan kita hidup di hari yang ke-13 bulan September. Saya percaya bahwa ibadah yang akan kita ikuti bersama hari ini akan memberkati kita semuanya. Bapak Ibu sekalian, ibadah pagi hari ini akan dipimpin oleh Bapak Peter Soplani. Sebelumnya, mari kita berdoa. Terima kasih banyak ya Tuhan. Tuhan izinkan kami tiba di rumah Tuhan dengan pertolongan Tuhan, dengan kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah menyertai jemaat-Mu dari rumah mereka masing-masing, tiba di gereja dengan keadaan selamat, menggunakan alat transportasi sesuai dengan yang sudah mereka lakukan. Tuhan, pagi ini kami sudah siap untuk memuji-muji nama Tuhan, untuk bersaksi tentang kebaikan dan kasih setia-Mu, untuk mendengarkan sabda Tuhan. Itu sebabnya kami mohon, kiranya Tuhan akan memberkati ibadah ini. Kiranya Tuhan akan menolong kami supaya sepanjang ibadah ini kami dapat berkonsentrasi untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, berbicara secara pribadi kepada Tuhan. Sehingga kalau kami pulang keluar dari ruangan ini, kami akan pulang dengan sukacita, karena kami telah bertemu dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Ibadah kesucian pada pagi hari ini dialaskan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadilah kiranya sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Shalom saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus. Selamat pagi saudara-saudara. Saya senang kita berjumpa kembali setelah 1 minggu lamanya kita menantikan ibadah kesucian yang mana kita telah dipelihara oleh Tuhan. Marilah saudara-saudara kita siapkan hati kita untuk mempersembahkan pujian rasa syukur kita kepada Allah. Kiranya Tuhan Allah memberkati ibadah kesucian pada pagi hari ini. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, nats pembimbing kita pada pagi hari ini terdapat di 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16 sampai ke-18 yang mengatakan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, pujian pembukaan kita awali pagi hari ini dengan nyanyian Bala Keselamatan nomor 346 yang mengatakan, Tuhanlah batu karangku, naungan yang tetap teguh. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, marilah kita angkat hati kita kepada Allah. Kita serahkan hati kita
kita fokus pada penyembahan kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita satukan hati kita dengan menyanyi kor doa dalam buku nyanyian Bala Keselamatan nomor 405, buka tingkap dari surga. Ya Bapa, Engkaulah Tuhan Allah, pencipta dan pemelihara. Tuhan Allah yang kami sembah di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di tempat yang Maha Kudus. Izinkanlah kami anak-anak-Mu yang penuh dengan dosa ini, kami datang berkumpul di rumah-Mu. Kami menghampiri hadirat-Mu yang kudus. Kami mengucap syukur dan terima kasih kepada-Mu ya Bapa, atas kemurahan hati-Mu, atas pemeliharaan Tuhan yang sejati. Kami boleh menikmati hidup kami 1 minggu lamanya. Kami rasakan, kami boleh menikmati kesehatan yang luar biasa yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan, kesehatan yang Tuhan izinkan bagi kami. Biarlah dengan kekuatan kesehatan ini kami mau pakai hidup kami, tubuh kami ini untuk memuliakan Tuhan Allah kami, untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami yang ada di rumah pada saat ini, kami bersyukur kepada-Mu, kami dimampukan Tuhan untuk dapat menyaksikan ibadah melalui live streaming ini. Kiranya penyembahan kami melalui dari rumah Tuhan yang ada di Koros Polonia ini menyenangkan hati Tuhan. Bapa, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus yang memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Jadilah menurut kehendak-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah mengajar kami berdoa bersama Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, kita akan sambut pujian yang berikut ini yang terdapat di dalam buku nyanyian Bala Keselamatan nomor 267 yang mengatakan, Yesus, Kau hidup dan kuatku.
Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, marilah kita sama-sama menyanyikan pujian yang berikut ini dengan penuh sukacita. Kita mau katakan kepada Tuhan Yesus, datang ke hadirat Tuhan dengan penuh hati yang sukacita. Saudara-saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, saya mengajak kita semua untuk fokus kepada firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Mayor Nyonya Sapteno. Saya mengajak mari kita semua untuk menyanyi pujian yang berikut ini. Yesus, padamu ku berseru. Selamat
pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kalau pada pagi hari ini kita bisa bertemu lagi di dalam rumah ibadah ini. Dan pada saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan juga uraiannya. Sebelum saya akan membacakan beberapa ayat dari Alkitab, marilah kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih banyak kami ucapkan kepadamu ya Tuhan, untuk berkat, pertolongan, dan kasih setia Tuhan yang telah dinyatakan di dalam hidup ini. Terima kasih banyak Tuhan untuk kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, baik itu dalam rumah kami masing-masing, di tempat tugas pekerjaan kami, maupun di gereja ini. Terima kasih karena kami diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menyaksikan bagaimana kebaikan dan kasih setia-Mu. Terima kasih juga karena kami diberikan kesempatan untuk mendengarkan sabda Tuhan, termasuk pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan berbicara secara pribadi kepada kami tentang firman Tuhan yang akan kami dengar, baik itu pembacaan Alkitab maupun uraiannya. Oleh sebab itu ya Bapa, kami serahkan pembacaan dan uraian firman ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, berkatilah kami masing-masing. Bukalah telinga kami masing-masing, mata hati kami, supaya ketika mendengar firman Tuhan, Roh Kudus bekerja dalam hidup kami, dan kami diberikan pengertian yang baik tentang firman yang Tuhan ajarkan pagi ini. Doa ini hamba persembahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, yang sudah menjadi juru selamat dan kekasih jiwa kami. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi ini saya akan membaca Alkitab dari kitab 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati, yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus, dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Sedangkan di dalam doa mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah yang melimpahkan di atas kamu. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara dan saya sering mendengar sebuah pujian yang mungkin kita nyanyikan, selalu nyanyikan bersama-sama, yaitu bahwa hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan untuk melakukan pekerjaan kita dengan baik. Hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan dengan baik. Hidup ini adalah kesempatan untuk memberi kepada sesama juga, sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, salah satu bentuk ucapan syukur yang dinyatakan oleh
Setiap orang yang percaya kepada Tuhan sesuai dengan ajarannya adalah memberi dengan penuh ungkapan syukur. Saudara-saudara sekalian, setiap kita diberikan kesempatan untuk memberi kepada sesama, entah itu waktu kita, tenaga kita, bahkan uang juga kita diberikan kesempatan untuk melakukannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, mengapa kita diberikan kesempatan untuk melakukan hal ini? Kita tahu bersama bahwa Allah adalah sumber segala berkat. Dia memberi yang terbaik untuk kita. Dia telah mengorbankan dirinya bagi kita. Itulah sebabnya Dia ingin juga agar supaya saudara dan saya mengambil bagian dalam hal memberi. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, ketika saudara dan saya memberi persembahan, maka pemberian itu harus dilandasi dengan ketulusan hati dan dengan sukarela secara jujur, bahkan dengan ucapan syukur. Di dalam memberikan persembahan, saudara sekalian, maka rasa syukur dan sukacita harus melimpah di dalam kehidupan kita masing-masing. Karena itulah yang diajarkan oleh Tuhan bagi kita masing-masing. Saudara-saudara sekalian, Allah adalah Allah kita yang memberikan hidup untuk kita. Dan ini, saudara sekalian, ditunjukkan oleh Allah bahwa Dia selalu menunjukkan atau menjadi pemberi yang terbaik, pemberi berkat, karena Dia adalah sumber berkat. Saudara-saudara sekalian, kitab 2 Korintus 9 yang sudah kita baca tadi ayat 6 sampai 15 memberikan Rasul Paulus mengajarkan kepada kita bagaimana caranya setiap orang Kristen, saudara dan saya, orang percaya, dapat memberi dengan sukacita. Kita diberikan kesempatan untuk memberi dengan sukacita, karena memberi membawa sukacita juga, saudara sekalian. Dalam kitab 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 15, saudara sekalian, dinyatakan bahwa memberi dengan sukacita itu membawa berkat. Salah satu ketetapan Tuhan Allah bagi kehidupan umatnya ketika kita diberikan kesempatan untuk menikmati berkat-berkatnya, maka ada tanggung jawab yang perlu saudara dan saya lakukan, yaitu memberikan persembahan sebagai suatu ungkapan rasa syukur di dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara-saudara sekalian, saya tahu bahwa saudara semuanya adalah seorang pemberi yang baik. Kita setiap minggu diizinkan oleh Tuhan untuk memberi persembahan. Setiap bulan kita juga diizinkan oleh Tuhan untuk memberi persembahan persepuluhan. Di lain kesempatan kita juga mendapat kesempatan untuk memberi hal-hal yang lain yang mungkin diperlukan oleh sesama kita. Jadi saudara-saudara sekalian, nasihat firman Tuhan pagi ini, agar supaya ketika saudara dan saya mendapat kesempatan untuk memberi, saudara jangan sia-siakan itu. Mari kita ambil kesempatan itu dengan baik. Mari kita manfaatkan kesempatan itu dengan baik, supaya saudara dan saya akan menjadi pemberi-pemberi yang dapat membawa sukacita kepada sesama. Bahkan kita juga akan bersukacita karena kita sudah memberi yang terbaik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, setiap tahun Balai Keselamatan selalu mengadakan kegiatan atau ibadah pengumpulan dana seminggu sangkal diri. Saudara-saudara sekalian, pada tahun ini, tahun 2020 adalah tahun yang sulit bagi saudara dan saya. Tetapi saudara sekalian, kesempatan untuk memberi persembahan ini tidak dihilangkan. Kesempatan untuk memberi kesempatan kepada saudara untuk memberi persembahan tetap ada. Sehingga pada saat ini saudara-saudara juga dapat mengambil bagian
untuk memberi yang terbaik untuk Tuhan. Saudara-saudara sekalian, saya percaya bahwa hasil persembahan kita juga akan membawa sukacita bagi sesama kita. Bagi Paulus, saudara sekalian, pengumpulan persembahan bagi orang-orang miskin di Yerusalem memiliki arti yang jauh lebih dalam lagi. Di dalam firman Tuhan ini Paulus mengembangkannya dari sudut kepedulian terhadap saudara-saudara yang hidup dalam kekurangan. Saudara-saudara sekalian, hal ini dicatat di dalam 2 Korintus pasal 8 dan 9. Di situ dikatakan bahwa ada sebuah ajakan untuk memberi persembahan yang telah disepakati bersama untuk menolong mereka yang dalam kekurangan. Saudara-saudara sekalian, ada seorang teman hamba Tuhan yang saya kenal dengan baik. Beliau memberikan 3 hal yang sangat penting dari pembacaan ini yang mungkin saudara dan saya dapat belajar di dalamnya lewat firman Tuhan dari 2 Korintus pasal yang 9 ayat 6 sampai 15. Dari firman ini kita dapat belajar saudara sekalian bahwa yang pertama adalah kita sebagai orang percaya akan mengalami apa yang dinamakan hukum tabur tuai. Saudara sekalian, kita menuai sesuai dengan apa yang kita tabur. Jika seorang tidak menabur, maka ia tidak akan menuai. Jika seseorang menabur sedikit, ia akan menuai juga sedikit. Jika seseorang ingin menuai banyak, maka ia harus menabur banyak. Jika seorang petani mengolah 2 hektar tanah, maka ia akan menuai dari 2 hektar tanah tersebut. Jadi apa yang ditabur itu akan kita tuai juga. Di dalam ayat yang ke-10 dikatakan saudara sekalian, ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Jadi firman Tuhan selalu mengingatkan kita semuanya untuk belajar bagaimana kita melihat hukum tabur tuai ini di dalam kehidupan kita masing-masing. Saudara-saudara sekalian, apa yang ada pada kita sesungguhnya berasal dari Tuhan. Dan Tuhan mau supaya apapun yang dipercayakan pada kita dapat kita pertanggungjawabkan melalui buah dari pengenalan kita kepadanya. Kemudian saudara sekalian, hukum yang kedua yaitu hukum memberi. Memberi dengan sukacita. Saudara sekalian, ada kesempatan bagi saudara dan saya untuk memberi. Semua diberikan kesempatan untuk memberi. Tetapi ada yang memberi dengan berat hati, tetapi ada juga orang yang mau memberi dengan sukacita. Rasul Paulus atau firman Tuhan mengajarkan agar supaya kita dapat memberi dengan sukacita. Setiap orang yang memberi dengan sukacita pasti mendatangkan berkat. Sebab memberi sesuatu dengan sukacita merupakan gambaran orang yang tidak pelit. Karena itu adalah kesempatan yang sangat berharga selama kita masih diberikan kesempatan hidup. Selama Tuhan masih memberikan nafas dan niat untuk memberi. Saudara-saudara sekalian, kerinduan atau niat untuk memberi datangnya dari ketaatan kita pada perintah Tuhan. Tidak karena dipaksa, atau sebaliknya, kalau kita memberi, kita sangat mengharapkan agar supaya orang lain dapat melihat atau memujinya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pengharapan kita kepada Tuhan dalam hal memberi bukan berharap tuaian dalam daging, tetapi tuaian hidup surgawi. Kemudian saudara sekalian, yang ketiga, hukum menuai yaitu berkelebihan dari yang kita tabur. Ayat yang ke-8.
Pada ayat yang ke-8 dikatakan supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Jika kita memberi dengan tulus dan bersukacita, maka Tuhan pasti akan memberkati saudara dan saya. Sehingga ketulusan kita untuk tetap memberi tidak akan pernah berhenti. Sebab Tuhan yang akan menyediakan keperluan kita untuk memberi. Sesungguhnya saudara sekalian, Tuhan akan senantiasa mencukupkan kita supaya kita dapat mengambil bagian dalam hal memberi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, jadi kesimpulannya, ketika saudara dan saya telah melakukan ketiga hal di atas, maka kita akan mengalami yang namanya berkelimpahan dengan ucapan syukur kepada Allah. Saudara sekalian, syukur kepada Tuhan jika Tuhan masih memberikan kesempatan kepada saudara untuk memberi. Jangan sia-siakan saudara sekalian kesempatan ini. Jangan sampai saudara lalaikan atau lewatkan kesempatan ini. Karena kalau saudara lalaikan atau tidak mengambil kesempatan pada saat ini, belum tentu kesempatan itu akan saudara terima di waktu-waktu yang akan datang. Banyak orang malas atau enggan, bahkan menolak untuk memberi atau membantu. Mereka sangat perhitungan. Hitung-hitungan secara duniawi telah melekat di dalam hati mereka. Jika mereka memberi, maka pasti akan banyak kekurangan. Tetapi jika mereka menerima, maka pasti akan ada pertambahan dalam kehidupannya. Saudara-saudara sekalian, di dalam kekristenan, konsep ini adalah salah. Jika kita memberi, sebenarnya kita hendak bersaksi bahwa Tuhan memberkati kita. Sebaliknya, jika kita menerima, kita juga hendak bersaksi bahwa Tuhan memelihara hidup kita. Jadi baik yang memberi maupun yang menerima adalah sama-sama diberkati oleh Tuhan. Yang memberi dan menerima sama-sama bersyukur dan memuji nama Tuhan. Dan disinilah saudara sekalian terjadi ucapan syukur yang melimpah kepada Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, pagi ini di dalam ibadah PSSD tahun 2020, kembali firman Tuhan mengajar kepada kita untuk memberi dengan sukacita. Saya percaya bahwa firman ini akan membimbing dan mengarahkan saudara supaya kita semuanya akan memanfaatkan atau mengambil kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk memberi. Sehingga dengan pertolongan Tuhan, maka saudara dan saya akan menikmati berkat-berkat dari memberi. Bukankah kehidupan yang kita jalani sampai tanggal hari ini itu adalah pemberian Allah? Itu adalah berkat-berkat yang Allah berikan kepada saudara. Mari saudara sekalian, jangan ragu-ragu. Allah ada bersama dengan saudara. Ketika saudara memberi dengan sukacita, Allah tahu hati kita. Allah akan memberi yang terbaik untuk kita. Kiranya Tuhan akan memberkati dan menolong kita semuanya supaya kita akan menjadi pemberi-pemberi yang terbaik. Amin. Saudara sekalian, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih banyak kami ucapkan kepadamu untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar dan baca bersama. Terima kasih karena di pagi hari yang baru ini Engkau izinkan kami dapat belajar dari firman Tuhan tentang hal memberi. Tuhan, kami tahu bahwa pelajaran ini sangat penting bagi kami semua. Walaupun kami tahu bahwa hal ini penting, tetapi kadang-kadang sulit sekali kami melakukannya. Ampuni kami ya Tuhan apabila kami tidak setia. Kiranya di pagi hari yang baru ini Tuhan akan kembali memperbaharui kami, hati kami, pikiran
pikiran kami, supaya ketika kami memberi, kami menyadari bahwa semua yang kami berikan itu berasal dari Tuhan. Tuhan, tolonglah kami mulai hari ini dan seterusnya, supaya selama Tuhan izinkan kami hidup, kami dapat mengambil bagian untuk memberi yang terbaik. Terima kasih banyak Tuhan untuk firman. Kuatkan dan mampukan kami untuk dapat melakukan yang terbaik. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan Yesus, kita telah menyanyi, menyampaikan kesaksian, puji-pujian, kita juga telah mendengarkan firman Tuhan, dan kini saatnya kita akan akhiri ibadah ini. Saya mengajak mari kita semua bangkit berdiri, kita akan menyanyikan pujian yang berikut ini yang mengatakan, seperti wanita mengurapimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidup mau mengasihimu. Yesus engkau baik-baik.
Bapak Ibu sekalian, pada akhirnya kita sampai pada penghujung ibadah ini. Sebelum saya akan berdoa, saya akan membacakan kepada kita semuanya satu ayat dari 2 Korintus 13 ayat 13. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, saya percaya bahwa untuk 1 minggu ke depan Tuhan pasti akan menolong dan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami telah selesai melakukan ibadah kami. Kami telah selesai memuji memuliakan nama Tuhan. Kami telah selesai mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan, kami mohon kiranya mulai saat ini dan seterusnya sepanjang minggu yang akan kami jalani, Tuhan akan menyertai jemaat-Mu di rumah mereka masing-masing dengan berbagai macam kegiatan yang akan mereka lakukan. Kami mohon ya Bapa, kalau Tuhan izinkan, lindungilah kami dari virus yang masih ada di kota kami, supaya dengan pertolongan Tuhan kami akan diberikan kesehatan, sehingga Tuhan memampukan kami untuk dapat bekerja. Kami juga diberikan kesempatan untuk melayani keluarga-keluarga, mengampuni segala kekurangan dan keterbatasan kami ya Bapa. Terima kasih selagi untuk kesempatan ini. Doa ini hamba persembahkan hanya di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami naikkan doa ini kepada Bapa di surga. Kita akan bersama-sama menyanyikan pujian Moga Rahmat. Bapak Ibu sekalian, sampai bertemu pada